Oke, kita spill tuntas soal apa aja sih harta karun Indonesia. Tapi ini bukan cuma soal emas atau pantai-pantai cakep buat feeds Instagram ya. Bukan. Ini soal modal paling fundamental negara kita. Udah siap? Yuk kita bongkar petanya bareng-bareng. Kita semua pasti sering dengar, Indonesia itu negara kaya raya. Tapi pertanyaannya gini deh, kita beneran kenal nggak sama harta karun aslinya? Harta yang jadi fondasi kenapa kita bisa hidup kayak sekarang? Coba jujur, yakin udah kenal? Mari kita cek sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Anggap aja ini kelas SDA 100. Biar kita semua satu frekuensi, kita wajib banget bisa bedain mana harta karun yang bisa di-reveal dan mana yang sekali comot, ya udah langsung ludes. Intinya, sumber daya alam itu cuma kebagi dua. Ada yang renewable alias bisa diperbarui, sama yang non-renewable yang nggak bisa diperbarui. Kedengarannya simple ya, tapi bedanya ini ngaruh banget ke masa depan kita semua. Nah, yang pertama, yang bisa di-refill. Anggap aja ini sumber daya yang punya healing factor, kayak di film-film. Dia bisa pulih lagi, bisa tumbuh lagi. Contohnya ya, semua yang hidup, kayak hutan dan seisinya, sampai yang non-hayati kayak air, angin, dan pastinya matahari. Selama kita pakainya wajar dan benar, ya stoknya bakal aman jaya. Sekarang lawannya yang sekali pakai langsung ludes. Ini nih, sumber daya yang stoknya terbatas banget di planet ini. Sekali kita keruk, kita bakar, ya udah, game over. Proses alaminya butuh jutaan tahun buat bikin lagi. Contoh paling gampang ya bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara. Walaupun ya beberapa jenis logam masih bisa didaur ulang, tapi bahan mentah aslinya tetap terbatas. Biar makin kebayang dan nempel di kepala, coba lihat gambar ini. Sisi kiri itu tim renewable, ada matahari sama hutan yang hijau. Sisi kanan ada tim non-renewable, tumpukan batu bara. Kelihatan banget kan bedanya? Yang satu ngomongin soal keberlanjutan, yang satunya lagi ngingetin kita soal stok yang bakal habis. Oke, basicnya udah dapet, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal buka peta harta karun Indonesia. Biar kalian nggak buta peta, ini dia titik-titik vital di mana kekayaan alam kita itu berada. Harta karun pertama dan paling kelihatan, hutan. Hutan produksi kita itu tersebar di pulau-pulau raksasa, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sampai Papua. Terus ada mangrove yang jadi benteng pesisir kita, itu ada di sepanjang pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Papua. Dan jangan pernah lupakan hutan gambut, si penyimpan karbon super yang lokasinya ada di Riau dan Kalimantan Barat. Lanjut ke si emas hitam, minyak bumi, dan gas. Titik-titiknya ini nyebar dari ujung barat di Sumatera, kayak di Lok Sumawe dan Riau, terus nyebrang ke Jawa di Cepu dan Cilacap, lanjut lagi ke Kalimantan di Tarakan sama Balikpapan, sampai ke ujung timur di Sorong dan Babo, Papua. Gila kan? Hampir tiap pulau besar punya sumurnya sendiri. Berikutnya, batu bara dan besi. Ini adalah tulang punggung industri berat kita. Kalau ngomongin batu bara, juaranya jelas Kalimantan dan Sumatera. Nah, kalau biji besi, lokasinya lebih bervariasi. Ada di Cilacap dan Cilegon di Jawa, ada di Pulau Subuku di Kalimantan, sampai Lampung dan juga Sulawesi Tengah. Eits, jangan lupakan laut. Potensi bahari kita ini gila banget loh. Coba deh lihat tabel ini. Selat Malaka itu bukan cuma jalur kapal, tapi di bawahnya ada migas dan potensi wisata bahari yang keren. Laut Natuna, itu gudangnya ikan plus ada migasnya juga. Bahkan di selatan Jawa ada potensi deep sea water. Laut kita ini beneran a whole treasure chest? Oke, kita udah tahu petanya di mana aja. Sekarang pertanyaan pentingnya, life check. Ngaruhnya ke ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari itu apa? So what? Kenapa kita harus peduli? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Sumber daya alam itu bukan cuma batu dan pohon, tapi itu adalah modal paling krusial buat sebuah negara biar bisa maju dan menyejahterakan rakyatnya. Titik. Sesimpel itu. Tanpa ini, roda ekonomi kita nggak bakal muter sekencang sekarang. Biar lebih jelas, ini dia rincian dampaknya secara ekonomi. Pertama, SDA itu jadi bahan baku utama buat industri, dari manufaktur sampai perikanan. Kedua, dia jadi sumber energi yang nyalain listrik di rumah kita, entah itu dari PLTA, PLTU, atau bahkan PLT Bayu. Dan ketiga, keindahan alamnya itu jadi magnet pariwisata yang ngasilin devisa buat negara dan ngebuka banyak banget lapangan kerja. Nah, ini salah satu contoh konkretnya. Pemandangan alam yang indah kayak gini itu bukan cuma buat konten di sosmed. Ini jadi sumber penghidupan buat banyak orang dan jadi motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah-daerah.
Tapi seperti biasa, di setiap cerita bagus selalu ada plot twist-nya. Pertanyaannya sekarang, kita bisa kelola semua harta karun ini dengan bijak atau malah jadi bumerang yang bikin kita merana? Sebenarnya kuncinya cuma satu, pengelolaan yang berkelanjutan. Konsepnya simpel banget, kita boleh manfaatin kekayaan alam sekarang buat kesejahteraan kita, tapi jangan pernah kita mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Intinya, jangan sampai anak cucu kita cuma kebagian ceritanya doang. Tapi ya gitu, ngomongnya sih gampang ya. Prakteknya, wah, mengelola harta karun segede ini tuh penuh tantangan. Ada beberapa red flags alias tanda bahaya yang wajib banget kita waspadai kalau nggak mau kejadian buruk. Ini dia 4 red flags utamanya. 1. Demografi. Penduduk kita makin padat, otomatis kebutuhan sumber daya juga makin merokat. 2. Alih fungsi lahan. Sawah dan hutan produktif makin sering digilas jadi perumahan dan kawasan industri. 3. Pemanfaatan air yang kebablasan, terutama di kota-kota besar. Dan 4, ini yang paling penting, peran pemerintah dan kita sebagai masyarakat yang seringkali belum maksimal buat ngejaga bareng-bareng. Mau lihat bukti nyata dari red flags tadi? Coba lihat angka ini. 62. Itu adalah jumlah daerah aliran sungai atau DAS yang statusnya kritis di Indonesia. Dan kondisinya udah mengkhawatirkan sejak puluhan tahun lalu, tapi belum juga tertangani dengan baik. Ini tuh bom waktu ekologis, guys. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau semua harta karun ini tuh cuma titipan, bukan hak milik kita sepenuhnya. Pertanyaan penutupnya, buat kita renungkan bareng-bareng, warisan apa sih yang mau kita tinggalin buat generasi selanjutnya? Apakah sumber daya yang lestari, atau cuma cerita tentang kekayaan yang pernah ada, tapi sekarang udah sirna? Pilihannya ada di tangan kita sekarang.